Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang hadis dhaif dan maudhu. Pengertian hadis dhaif dan maudhu. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah karena tidak memenuhi syarat sahih maupun hasan, baik dari sisi sanad maupun matan. Kelemahannya bisa disebabkan oleh sanad yang terputus, perawi yang cacat, atau isi hadis yang janggal sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Sementara itu, hadis maudhu adalah hadis palsu yang dibuat dan disandarkan kepada Nabi secara sengaja, biasanya karena motif politik atau kepentingan tertentu. Para ulama sepakat bahwa hadis maudhu bukan bagian dari hadis Nabi dan tidak boleh dijadikan hujjah dalam bentuk apapun. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah karena tidak memenuhi syarat sahih atau hasan, dan kelemahannya bisa berasal dari sanad terputus, cacat perawi, atau masalah pada matan. Hadis dhaif karena sanad terputus mencakup hadis mu'allaq, mursal, mu'dal, munqati, dan mudallas. Hadis dhaif karena perawi muncul akibat kelemahan moral atau intelektual seperti pendusta, fasik, lemah hafalan, atau sering keliru, dan menghasilkan jenis hadis seperti matruk, mungkar, mu'allal, mudraj, maklub, mudarrib, musahaf, dan sad. Sementara itu, hadis dhaif karena cacat matan terjadi ketika isi hadis bertentangan dengan akal sehat, Al-Quran dan hadis sahih, fakta sejarah, atau mengandung redaksi janggal. Namun, kritik matan bersifat lebih subjektif dibanding kritik sanad, sehingga ulama menilai bahwa penentuan dhaif tidak bisa hanya bergantung pada analisis matan saja. Hadis dhaif terbagi menjadi dua, yaitu dhaif berat dan dhaif ringan. Hadis dhaif berat disepakati tidak boleh dijadikan hujjah. Adapun hadis dhaif ringan diperselisihkan. Sebagian ulama membolehkannya dalam hal non-hukum seperti fadail al-amal, akhlak, dan zikir. Ibnu Hajar mensyaratkan 3 hal untuk boleh beramal dengan hadis dhaif: tidak terlalu lemah, tidak dijadikan dalil utama, dan tidak disebarkan sebagai hadis sahih. Namun, sebagian ulama menolak penggunaan hadis dhaif secara mutlak karena hanya menghasilkan dugaan lemah dan tidak layak dijadikan dasar amal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.